semuanya, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan renungan pagi terlebih dahulu. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau kami masih bisa bernafas dan kami juga masih bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas kami ya Bapa. Sekarang kami ingin mendengarkan renungan-Mu, kiranya renungan ini bermanfaat bagi kami di sekarang dan juga di masa depannya Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini itu terambil dari kitab Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, teman-teman yang terkasih, pastinya kalian udah tahu dong judul renungan kali ini tuh apa? Nah, judul renungan kali ini itu adalah Surat Cinta dari Salib. Bukan surat cinta dari Starla ya, tapi surat cinta dari salib. Nah, teman-teman yang terkasih, pasti di antara kalian ada dong yang pernah dapat surat cinta. Harusnya ada sih. Nah, kalian itu pasti dapat surat cintanya mungkin antara dari teman sekelas atau kakak kelas atau adik kelas. Dan itu pastinya ditulis dengan tinta-tinta yang berisikan perasaan cinta, perasaan suka, dan juga suratnya tuh berisi gombalan, kata-kata manis kayak aku tuh suka sama kamu loh, kamu tipe aku banget, kamu cantik banget, kamu cakep banget, kamu ganteng banget, aku suka banget sama kamu gitu. Nah, tapi coba bayangkan deh, surat cinta yang kita terima tuh bukan dari kakak kelas, adik kelas, atau teman-teman seangkatan, enggak. Tapi surat cinta yang kita terima itu dari Tuhan Yesus sendiri. Dan bayangkan aja kita menerima surat cinta ini itu yang ditulis dengan tinta pengorbanan, yang disegel dengan darah kasih dan diantarkan langsung oleh Sang Juru Selamat. Nah, surat ini itu berisikan kata-kata manis, tapi bukan kata-kata manis biasa, melainkan pesan yang penuh kasih yang dituliskan di atas kayu salib dan tanda cinta yang paling murni dan tulus yang pernah ada. Teman-teman yang terkasih, salib itu adalah lebih dari sekedar simbol penderitaan. Di atas kayu itu, Yesus itu menuliskan surat cinta abadi bagi umat manusia melalui pengorbanannya. Dia menyatakan kasih-Nya yang tak terukur, bahkan saat kita itu masih belum mengenalnya. Saat kita masih hidup dalam dosa dan memberontak terhadapnya, Dia tetap memilih untuk mencintai kita, memberi dirinya sebagai tebusan dan menanggung semua hukuman yang harusnya itu kita terima. Nah, surat cinta dari salib ini itu mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu tidak bersyarat. Dia tidak menunggu kita menjadi sempurna atau layak menerima kasih-Nya. Bahkan dalam kondisi terburuk kita, ketika kita merasa paling jauh darinya, salib itu tetap berbicara tentang pengampunan dan penerimaan yang penuh. Itu adalah deklarasi abadi bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, bahkan dosa kita sendiri. Itu adalah kalimat dalam surat itu, tanda bahwa Dia merasa sakit. Dia itu merasakan sakit kita, penderitaan kita, bahkan dosa kita. Setiap tetes darah yang mengalir itu adalah bukti bahwa kasih-Nya itu lebih kuat daripada maut, lebih dalam dari rasa bersalah kita, dan lebih besar daripada kesalahan yang pernah kita lakukan. Inilah surat yang membawa kabar sukacita, kita diampuni, diselamatkan, dan dipulihkan. Namun, surat cinta dari salib ini tidak berhenti pada pengorbanan. Surat ini juga mengandung undangan-undangan untuk meresponi kasih yang telah diberikan kepada kita, untuk memanggil kita, ya. Nah, Yesus ini memanggil kita untuk mengikutinya, hidup dalam kasih dan kebenarannya, serta menyebarkan pesan salib ini kepada dunia yang haus akan kasih setia. Dia ingin kita menjadi surat cinta hidup yang mengabarkan tentang pengorbanannya kepada orang lain melalui tindakan, kata-kata, dan hidup kita. Nah, dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan kesalahan, surat cinta dari salib ini selalu ada untuk kita, dan itu untuk kita baca ulang. Saat kita merasa tidak dicintai atau
merasa tidak berharga, itu kita bisa kembali ke salib dan melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah pudar. Salib itu tetap berdiri sebagai pengingat bahwa kita itu begitu berharga di matanya, sampai-sampai dia rela menyerahkan hidupnya demi kita. Teman-teman yang terkasih, mari kita terima surat cinta ini dengan hati yang terbuka dan biarkan pesan salib ini terus mengubah hidup kita. Kasih yang tak terukur memanggil kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur, pengampunan, dan kasih kepada sesama. Karena di salib kita itu menemukan surat cinta terbesar dari Sang Raja yang mengasihi kita lebih dari yang bisa kita bayangkan. Amin. Untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena kami sudah mendengarkan renungan-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Dan juga kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang di kayu salib sebagai bukti kasih yang tak terhingga bagi kami. Ajari kami untuk selalu mengingat dan meresponi kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami untuk menjadi saluran kasih dan pengampunan-Mu bagi orang lain. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas-aktivitas kami ya Bapak. Kiranya diberi kelancaran dalam tiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.